pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kembali KPB menjumpai dan menyapa adik-adik semua di hari ini, hari Minggu, minggu ketiga bulan September. Kita tidak terasa sudah masuk bulan September tahun 2021. Sebentar lagi, kira-kira 2 bulan lagi kita masuk ke dalam bulan Desember, yang mana itu artinya Natal. Dan kalau sudah Natal, berarti sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Cepat sekali ya, tidak terasa bahwa waktu sekian cepatnya. Oleh karena itu kita harus pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, kita tidak menunda-nunda lagi. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pendeta Robert. Tema dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah tentang ketaatan. Kalau adik-adik ingat, dari awal bulan September sampai sekarang, taat. Jadi kira-kira ada nggak ya yang kita pelajarin dari ketaatan ini? Itu kalau sudah 3 kali kita belajar tentang taat, berarti kita harus belajar untuk taat dengan sungguh-sungguh. Oke, mari adik-adik KPB ajak untuk memulai kebaktian pada hari ini. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki minggu ketiga bulan September. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus melindungi, menyertai kami, dan Kau akan terus menjaga kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kami bersyukur untuk media kami dapat beribadah walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini dan kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai dengan satu lagu berikut ini.
Adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang namanya T-A-A-T. Bacanya apa ya? Taat. Dan kita akan pakai dua gerakan. Yang gerakan pertama kita akan pakai jari saja. Gimana cara membuat T ya? T. Kemudian bagaimana cara membuat A? A. Seperti membuat segitiga. Oke, cuman dua huruf aja ya. Cuman T sama A. Kita membuatnya seperti ini. T, A, T. Oke, nah itu kalau pakai jari. Bagaimana kalau kita pakai lengan kita? Seluruh lengan kita. T, A, T. Mudah ya? Nah, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik yang di kelas kecil juga bisa ikut sama-sama pakai gerakan. Bisa pakai jari, bisa juga pakai seluruh lengan kita. Oke? Siap ya? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Oke, sekarang kita pakai yang T-A-A-T, taat besar. Pakai seluruh lengan kita. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Yes. Good job. Oke, sekarang kita sudah semangat dan kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Sihaan. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan kita akan bersama-sama beribadah. Sebelum mendengarkan cerita sekolah minggu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbing kami dalam pikiran kami, sikap hati kami, dan kerinduan kami untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4.
Pak Robert akan bacakan 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau orang mau meninggal itu, misalnya orang yang sudah tua, biasanya memberi pesan apa kepada anak-anaknya? Biasanya mereka memberi pesan-pesan atau petuah-petuah agar anak-anaknya hidup baik, hidup rukun, dan mereka juga dipesankan mengenai berbagai hal di dalam hidup mereka. Dan kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 saja kita pelajari hari ini, bahwa ketika Raja Daud akan meninggal dunia dan dia akan melanjutkan kerajaannya melalui atau kepada anaknya yang bernama Salomo. Jadi raja pertama Israel siapa? Saul, betul. Raja Israel kedua siapa? Daud, betul. Lalu raja ketiga Israel siapa? Tentunya pengganti dari Daud, yaitu anaknya yang bernama Salomo. Lalu Raja Daud ini memberikan perintah kepada Salomo. Maksud saya, nasihat-nasihat dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Daud ini kepada Salomo adalah nasihat agar Salomo itu mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Mari kita lihat lagi yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 2. Dikatakan begini, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu." Jadi Salomo harus setia kepada Allah. Lalu dikatakan dengan cara apa? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Kemudian yang ketiga, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, lalu perintah, peraturan, dan ketentuan-ketentuan Allah seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Kalau di zaman sekarang ini kita sudah memiliki Alkitab lengkap dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, ada 66 kitab dan kita bisa melihat semuanya. Lalu dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Semua yang dikerjakan Salomo ketika nanti dia menjadi raja lalu memimpin Israel. Maka kalau dia menuruti firman Tuhan, kalau Salomo taat kepada Tuhan, kalau Salomo betul-betul hidup dalam peraturan-peraturan dan ketentuan Alkitab atau firman Tuhan, dia akan beruntung. Maksudnya apa? Berhasil. Jadi Salomo akan menjadi raja yang berhasil, raja yang sukses, dan juga dikatakan dalam segala yang kau tuju. Maksudnya tujuannya, tujuan untuk memimpin Israel dengan damai sejahtera, memberi kesejahteraan bagi umat Israel, dan juga berhasil mungkin dalam peperangan, mungkin dalam
segala usaha-usaha yang dilakukan oleh Salomo. Dan terbukti bahwa Salomo menjadi raja yang paling berhikmat, raja yang paling pandai, raja yang paling kaya di seluruh kerajaan pada waktu itu. Nah, adik-adik, pada ayat 4 dikatakan, supaya Tuhan juga menepati janji Allah kepada Daud, yaitu dengan syarat asal anak-anak Daud mengikuti peraturan-peraturan, ketetapan, perintah Allah. Maka dikatakan, jika anak laki-laki dari Daud hidup di hadapan Tuhan dengan setia, maka juga dikatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itulah cara orang Kristen mengasihi Allah. Cara orang Kristen mentaati Allah adalah dengan setia, dengan segenap hati. Bukan malas-malesan, bukan setengah hati, bukan ragu-ragu, bukan ogah-ogahan, tapi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka dikatakan apa? Keturunanmu tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan satu video singkat yang berjudul Gadis Bertudung Merah atau Gadis Berkerudung Merah. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini selalu memakai tudung merah. Itulah mengapa semua orang memanggilnya si tudung merah. Sayang! Ya, Ibu? Nenekmu kan sedang sakit. Maukah kau membawakannya kue dan herbal segar yang kupetik dari hutan? Tentu saja aku mau, Bu. Jangan meninggalkan jalan di hutan kelinci ya, sayang, kata ibunya ketika dia pergi. Si tudung merah mulai berjalan di dalam hutan sambil bernyanyi dengan riang. Aku penasaran kenapa disebut hutan kelinci. Aku tidak melihat kelinci di sepanjang jalan. Si tudung merah tiba di jalan yang dipenuhi bunga-bunga. Ada berbagai macam bunga warna-warni. Aku harus memetik bunga untuk nenek. Dia pasti senang. Sementara si tudung merah memetik bunga, dia tidak menyadari bahwa dia telah melenceng dari jalannya. Pada saat itu, dia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Tiba-tiba, seekor serigala jahat mendekatinya dari depan. Si tudung merah sangat takut ketika melihat serigala tepat berada di hadapannya. Dia menjatuhkan keranjang yang dia bawa. Serigala melompat mendekatinya dan mengumpulkan kue yang dijatuhkan si tudung merah. Dan mengembalikannya ke si tudung merah. Si tudung merah kaget dengan tindakan serigala yang tidak terduga itu. Terima kasih. Kau mau kemana, anak kecil? Ke rumah nenekku, rumah kuning yang ada di ujung hutan ini. Dia sedang sakit, jadi aku membawakan kue dan herbal sehat untuknya. Benarkah? Ngomong-ngomong, kau bisa memanggilku si tudung merah seperti orang lain. Aku akan pergi duluan dan memberitahu nenekmu bahwa kau sedang menuju rumahnya, jadi kau bisa melanjutkan untuk memetik bunga yang cantik ini. Tepat saat itu, serigala mendengar letusan senapan pemburu yang datang dan lari secepat yang dia bisa. Si tudung merah melihat sekeliling dan mulai menangis. Dia sadar bahwa dia tersesat. Mendengar suara tangisannya, pemburu datang dan mendekati si tudung merah. Apa yang kau lakukan sendirian di sini, anak kecil? Di sini sangat berbahaya. Aku mencari serigala jahat yang sudah lama kuburu. Si tudung merah sangat malu karena tidak mendengarkan nasihat ibunya dan pergi meninggalkan jalan di hutan kelinci. Jadi dia tak bisa memberitahu pemburu bahwa dia bertemu si serigala. Begini, aku membawakan kue untuk nenekku yang sakit. Dia tinggal di ujung hutan ini dan aku tersesat. Kalau begitu, biar ku antar kau ke rumah nenekmu. Mereka mulai berjalan bersama-sama.
Dan tepat saat itu, serigala mengambil jalan pintas dan berhasil tiba dengan cepat di rumah nenek. Serigala mengetuk pintu. Nenek berteriak dari dalam rumah. "Siapa itu?" Serigala dengan mengubah suaranya menjawab. Ini aku, Nek, si Tudung Merah. Aku membawakanmu kue dan herbal segar dari hutan. "Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja." Serigala tersenyum dan langsung masuk melalui pintu yang terbuka. Tak berapa lama kemudian, si Tudung Merah dan pemburu tiba di rumah nenek. Ayo anak kecil, cepat temuilah nenekmu. Pemburu pun kembali pulang. Si Tudung Merah mengetuk pintu. Neneknya berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Ini aku, Nek, si Tudung Merah. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Si Tudung Merah ragu-ragu sebentar. Karena suara yang dia dengar sedikit berbeda dari suara neneknya. Si Tudung Merah membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Terima kasih, sayang, telah repot-repot ke sini untuk membawakan makanan untukku. Kemarilah mendekat supaya aku bisa memelukmu. Kemarilah, sayang. Mendekatlah. Si Tudung Merah meletakkan keranjangnya di lantai. Tapi dia tidak mendekat ke tempat tidur. Karena neneknya terlihat berbeda. Kenapa tanganmu sangat panjang, Nek? Supaya aku bisa memelukmu dengan lebih baik. Kenapa telingamu besar sekali? Supaya aku bisa mendengarmu dengan lebih baik. Tapi kenapa matamu besar sekali? Supaya aku bisa melihatmu dengan lebih baik. Kenapa gigimu terlihat tajam sekali, Nek? Supaya aku bisa memakanmu dengan lebih baik. Serigala melompat dari tempat tidur dan menangkap si Tudung Merah. Si Tudung Merah menyadari bahwa yang berbaring di tempat tidur bukan neneknya, tapi serigala jahat yang ditemuinya di jalan tadi. Tolong aku! Pemburu mendengar jeritan si Tudung Merah. Tolong aku! Dan langsung berlari ke rumah nenek. Masuk melalui pintu yang terbuka dan segera menangkap serigala jahat. Akhirnya aku menangkapmu, serigala jahat. Sekarang kau ada di tanganku. Pemburu membelah perut serigala dan menyelamatkan nenek. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Pemburu. Sama-sama. Tapi berjanjilah anak kecil, kau tak akan pernah lagi melupakan nasihat ibumu. Dengan bersemangat, nenek memakan semua kue yang dibawakan si Tudung Merah untuknya. Nenek merebus herbal sehat menjadi secangkir teh herbal dan langsung sembuh. Si Tudung Merah berjanji pada neneknya bahwa dia takkan pernah mau percaya pada ucapan serigala jahat lagi. Nah, adik-adik kita sudah melihat tadi bagaimana gadis Tudung Merah itu mendapat perintah dari ibunya untuk membawa makanan untuk neneknya. Ibunya sudah berpesan, jangan melakukan hal-hal yang tidak penting, agar gadis itu tidak bermain-main sebelum sampai ke rumah neneknya, sebelum pesan ibunya terlaksana. Namun apa yang terjadi? Anak itu tidak taat kepada perintah mamanya, dan dia tersesat, mau pulang nggak bisa, dan ketemu si serigala jahat. Dan apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan si gadis kecil itu, maka neneknya itu disamperin oleh serigala, dan serigala menerkamnya. Dan akhirnya ketika si gadis itu masuk ke dalam rumah, si serigala itu juga mau memakan dia. Untung pemburu itu mendengar teriakan daripada
si gadis itu dan diselamatkan. Dan si pemburu itu membelek perut dari serigala yang besar itu, dan neneknya dalam cerita itu dikatakan hidup. Dan akhirnya si gadis itu dinasehati lagi, kamu harus taat perintah orang tua, harus mendengar kata-kata orang tua. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus mendengar kata-kata Tuhan. Kita harus selalu membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa mengikuti perintah Tuhan, supaya kita bisa berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, lakukan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dari Kolose 3, ya, ayat yang sangat penting. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan karena mentaati Tuhan, karena ingin memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dan melakukan yang benar, maka Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena di dalam dunia yang gelap ini, kami tidak berjalan sendirian. Walaupun banyak sekali hal-hal yang jahat di dalam dunia ini, bahkan si iblis yang selalu ingin menjatuhkan kami. Namun kami memiliki Allah yang dapat diandalkan, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang mengasihi kami. Namun kami juga harus mentaati firman Tuhan, harus mentaati peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, perintah dalam Alkitab, supaya kami betul-betul memuliakan Allah, supaya kami juga melakukan perintah Allah dan melakukan hal yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk hambanya, Pendeta Robert Siahaan, supaya pelayanannya semakin memberkati banyak orang. Baik adik-adik, kalau adik-adik rindu membawa persembahan ke rumah Tuhan, silakan melakukannya melalui transfer, bisa minta tolong papa mama. Atau kalau misalnya papa mama sudah daftar untuk ibadah ke gereja, silakan membawa persembahan langsung di gereja bisa. Untuk kita yang sekolah minggu mungkin belum bisa sekarang, nanti butuh waktu sedikit lagi, harap-harap ya nanti sudah aman untuk kita bisa kembali ke gereja sekolah minggu sama-sama. Pasti sudah kangen ya untuk sekolah minggu di gereja. KPB ingin mengingatkan untuk adik-adik yang sudah tergabung di dalam grup WhatsApp, jangan lupa dilihat minggu ini kegiatannya apa ya, aktivitasnya apa, atau tugasnya yang harus dikumpulkan apa. Untuk adik-adik yang belum tergabung dan rindu untuk tergabung bisa meninggalkan komen dan nanti kami akan menghubungi adik-adik ya. Oke, kita sebentar lagi akan selesai dengan ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya tentu saja kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan sama-sama. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan, kami rindu agar kami boleh kembali lagi ke gereja dan kami boleh bersama-sama dengan teman-teman bersekutu di gereja. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan bagi masing-masing kami semua, juga keluarga kami, dan bagi kami yang masih lemah tubuh, masih sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, juga kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
adik-adik yang akan ujian di sekolah, jangan lupa belajar yang semangat, oke? Tuhan akan memberkati adik-adik dan memberikan hikmat kepandaian buat adik-adik. Dah, sampai ketemu minggu depan.